Pernahkah kamu bertemu seseorang yang lebih banyak diam daripada bicara, dan kamu merasa tidak bisa menebak apa yang sebenarnya ada di kepalanya? Dunia terbiasa menilai kerasnya suara, cepatnya respon, ramainya tawa. Tapi ada satu jenis manusia yang hidup dengan cara berbeda. Ia berdiam diri, sementara pikirannya bekerja tanpa henti. Mereka menyebutnya introvert, sosok yang tidak tergesa ikut bicara saat semua orang berebut ruang. Sosok yang lebih memilih tenggelam dalam arus dalam dirinya, ketimbang menari di atas permukaan yang penuh sorot lampu. Diamnya bukan kekosongan. Diamnya adalah labirin yang tak bisa dijangkau orang luar. Setiap kalimat yang tidak diucapkan, sebenarnya sedang disaring ratusan kali di dalam kepala. Setiap tatapan hening, sebenarnya sedang membaca lebih banyak daripada yang tampak di permukaan. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kesunyian itu. Rahasia yang membuat mereka tampak rapuh di luar, tetapi justru berbahaya dalam keheningan. Dan rahasia itu jarang sekali benar-benar dipahami orang lain. Kali ini, kita akan menyingkapnya. Di balik wajah tenang seorang introvert, sering ada luka yang tidak pernah terlihat. Orang lain mengira ia sombong karena jarang membuka percakapan. Mereka menuduhnya dingin, hanya karena tidak ikut tertawa di keramaian. Padahal, diamnya bukan bentuk penolakan melainkan cara bertahan dari kebisingan yang terlalu menusuk ke dalam. Kebisuan itu sering menjadi dinding agar dunia luar tidak dengan mudah merobek isi kepalanya. Namun, dinding itu sering disalahartikan. Banyak yang tidak sabar menghadapi hening. Mereka ingin jawaban cepat, reaksi spontan, kata-kata tanpa jeda. Dan ketika yang hadir hanyalah sunyi, introvert pun dianggap lemah, tidak percaya diri, atau bahkan tidak punya pendapat. Semua label itu ditempelkan sembarangan, tanpa pernah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik tatapannya. Dunia modern memperumit keadaan. Semua orang dituntut untuk berbicara lantang, memasarkan diri, menampilkan energi yang tidak pernah surut. Dalam ruang itu, mereka yang lebih memilih diam seringkali terpinggirkan. Padahal, dalam heningnya, mereka sedang bekerja keras, mengurai simpul pikiran yang rumit, sesuatu yang tidak bisa ditampilkan dalam sekejap mata. Ironisnya, semakin introvert berusaha menjaga ritme dirinya, semakin keras dunia menuntutnya untuk berubah. Lingkungan memaksa mereka bersuara, meski tenggorokannya belum siap. Mereka dipaksa hadir di panggung, meski cahaya sorot itu terasa menyilaukan dan membakar dari dalam. Inilah konflik yang tak terlihat, pertarungan antara mempertahankan jati diri atau mengorbankannya demi diterima orang lain. Tak jarang, akibatnya mereka memilih menarik diri sepenuhnya, membangun benteng sunyi yang lebih tebal, agar tak perlu lagi berhadapan dengan salah paham yang menyakitkan. Namun, semakin tinggi benteng itu, semakin dalam rasa terasing yang mereka tanggung. Hening yang seharusnya menjadi tempat istirahat, berubah menjadi penjara tanpa suara. Dan di balik semua itu, muncul pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku memang salah karena tidak bisa seperti mereka? Apakah keheninganku benar-benar kelemahan? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di dalamnya? Pertanyaan itu menggema di dalam dada, tanpa ada yang bisa mendengarnya. Sebuah konflik yang berjalan diam-diam, namun lebih menggerus daripada pertengkaran yang terlihat. Hening yang selama ini dianggap kelemahan, sesungguhnya adalah tempat lahirnya ketajaman. Dari diam itu, introvert belajar mengamati dengan teliti. Mereka menangkap detail kecil yang sering terlewat oleh orang yang terlalu sibuk berbicara. Justru karena tidak ikut berebut ruang, mereka mampu melihat gambaran besar dengan lebih jernih. Ketika orang lain sibuk mengeluarkan opini tanpa henti, seorang introvert sedang menenun pola di dalam kepala. Mereka menunggu saat yang tepat, memilih kata dengan hati-hati, dan mengucapkannya hanya ketika perlu. Itulah sebabnya, ketika mereka akhirnya berbicara, kata-kata itu sering terasa lebih dalam dan lebih menancap. Bukan karena jumlahnya banyak, tapi karena setiap kata lahir dari perenungan panjang. Diam juga melatih kesabaran. Introvert belajar menahan diri, mendengarkan sampai tuntas, menyerap emosi yang tidak terucap. Dalam pertemuan singkat, mereka bisa menangkap rasa cemas di balik senyum, atau kegelisahan yang tersimpan di balik tawa. Kemampuan membaca ruang inilah yang membuat mereka sering menjadi pendengar yang paling dicari, meski tidak selalu disadari.
Kekuatan lain dari hening adalah kemampuan untuk fokus. Saat dunia di luar berisik, mereka bisa menciptakan dunia dalam yang teratur. Dari ruang sunyi itu lahirlah karya, ide, dan pemahaman yang tidak bisa muncul di tengah kebisingan. Banyak pemikir besar, seniman, dan penemu yang bekerja dari ruang sepi, bukan dari panggung keramaian. Hening bukanlah bentuk kekalahan. Ia adalah strategi yang halus. Dalam diam, introvert membangun energi, menyiapkan langkah, menimbang arah. Sehingga ketika tiba waktunya untuk melangkah, langkah itu tidak lagi goyah melainkan mantap, meski tanpa suara. Dunia mungkin terus memuja suara yang keras, tapi justru di antara kebisingan itulah, orang akan mencari sosok yang bisa menghadirkan tenang. Dan seorang introvert, dengan caranya sendiri, mampu memberikan rasa itu. Mereka adalah pengingat bahwa tidak semua hal butuh teriak untuk terdengar. Maka, keheningan yang dulu dianggap beban, bisa menjadi kekuatan. Bukan dengan mengubah diri menjadi seperti orang lain, tapi dengan menerima cara alami mereka sendiri. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah seni untuk mendengarkan dunia, dan menemukan suara sejati dari dalam diri. Jadi, jika selama ini kamu merasa asing di tengah keramaian, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Sunyi bukan kelemahan, ia adalah ruang di mana pikiranmu tumbuh lebih dalam daripada yang tampak di luar. Dunia mungkin tidak selalu memberi tempat bagi yang hening, tapi itu tidak pernah menghapus nilai yang kamu bawa. Diam bukan berarti kamu tidak punya suara. Diam hanyalah cara lain untuk berbicara, dan hanya mereka yang mau benar-benar mendengar, yang bisa menangkap makna dari keheninganmu. Disitulah letak kekuatanmu. Kamu tidak membuang kata sia-sia. Kamu hanya menunggu saat yang tepat. Jangan pernah merasa kalah, hanya karena tidak ikut bersaing dalam kebisingan. Justru dalam keheninganmu, ada ruang untuk mengamati, merenung, dan memahami dengan lebih luas. Sesuatu yang tidak semua orang punya, karena tidak semua orang sanggup bertahan dalam sunyi. Ingatlah ini, mereka yang berisik akan cepat dilupakan. Tapi satu kalimat yang lahir dari hening bisa bertahan lama dalam ingatan. Dan itulah warisanmu. Bukan berupa suara yang memekakan, melainkan pesan yang menetap diam-diam di hati orang lain. Pada akhirnya, rahasia besar di balik diamnya seorang introvert sederhana saja. Ia bukan ruang kosong, tapi tempat lahirnya kekuatan yang tenang. Dan dunia, cepat atau lambat, akan selalu membutuhkan mereka yang bisa membawa kedamaian di tengah hiruk pikuk. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.